Salam sahabat, hari ini Sabtu 8 November 2025 kita akan belajar dari kitab Ulangan pasal 3 ayat 1 sampai 11. Ulangan pasal 3 ayat 1 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan. Dan Og, Raja Basan, dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu beserta seluruh tentaranya dan negerinya. Dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori, yang diam di Heshbon." Dan Tuhan, Allah kita, menyerahkan juga Og, Raja Basan, beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita dan kita mengalahkan dia, sehingga tidak seorang pun luput. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya, tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka, 60 kota. Seluruh wilayah Argob, kerajaan Og di Basan. Semuanya itu adalah kota berkubu, dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Lain daripada itu sangat banyak kota yang tidak berkubu. Kita menumpas seluruh penduduknya, seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, Raja Heshbon, dengan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan dan anak-anak. Tetapi segala hewan dan jarahan dari kota-kota itu kita rampas bagi kita sendiri. Jadi pada waktu itu dari tangan kedua raja orang Amori itu kita merampas negeri yang di seberang sungai Yordan, mulai dari sungai Arnon sampai gunung Hermon. Orang Sidon menyebut Hermon itu Sirion dan orang Amori menyebutnya Senir. Segala kota di dataran tinggi, seluruh Gilead dan seluruh Basan sampai Salha dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan. Hanya Og, Raja Basan, yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Sesungguhnya, ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya, menurut hasta biasa. Tema kita, Tuhanlah kekuatanku. Perjalanan menduduki tanah perjanjian dimulai dengan merebut kota-kota milik Sihon, Raja Heshbon, orang Amori. Penaklukan tanah perjanjian pun berlanjut ke daerah Basan dengan Og yang menjadi raja. Tentara Raja Og sangat banyak dan kubu pertahanan mereka kuat. Tetapi sekali lagi Israel dapat mengalahkannya. Israel seolah-olah diperhadapkan pada masalah yang tampak mustahil untuk ditaklukkan. Ketika keluar dari tanah Mesir, Israel bukanlah pasukan tentara yang terlatih. Mereka hanyalah sekelompok manusia yang terbiasa ditindas, hidup sebagai budak dan penuh ketakutan. Namun Tuhan tidak meninggalkan mereka, bahkan memberikan kemenangan kepada Israel sesuai janjinya. Musa dan seluruh orang Israel yang gentar terus dikuatkan oleh Tuhan untuk maju berperang. Oleh karena itu, sekalipun musuh sangat kuat, bangsa Israel tetap dapat mengalahkan mereka karena ada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan kemenangan Israel. Kemenangan Israel atas musuhnya mengajarkan kepada umatnya termasuk kita hari ini bahwa Tuhanlah satu-satunya pribadi yang sanggup menopang dan menolong kita dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup. Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan dan kemenangan bagi umatnya, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketakutan apa yang kita hadapi hari ini? Kekhawatiran apa yang menguasai kita beberapa waktu terakhir ini? Maukah kita membawanya ke hadapan Tuhan, Sang Sumber Kekuatan itu, dan meletakkan pengharapan kita di dalam tangan-Nya yang penuh kuasa?
Maukah kita mempercayakan hidup kita kepadanya, Allah yang berdaulat? Saat kita menjadikan Tuhan sumber kekuatan, mungkin masalah tidak seketika lenyap bagai sulap. Ada peperangan yang harus kita hadapi, ada cucuran keringat serta air mata yang kita teteskan. Namun kita tidak perlu takut karena Ia tidak akan membiarkan kita berjuang sendiri. Tuhan akan memberi kita kekuatan yang kita butuhkan dan menopang kita sampai kita memperoleh kemenangan sejati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau melindungi kami sepanjang malam dan Engkau membangunkan kami kembali pagi ini. Mohon berkat-Mu agar kami dimampukan mengerjakan tugas-tugas kami dengan baik. Kami membawa setiap kekhawatiran kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan kami. Tolong kami untuk mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, menjadikan-Mu sebagai sumber kekuatan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya, ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.